kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Halo, perkenalkan saya Advokat Andra Tertita. Ini nama lengkap saya. Kita akan menyaksikan sebuah video tentang pelaku yang diduga oknum dari TNI. Selamat menyaksikan video berikut. Yang mepet lah, apa tadi kam? Ada bayi, bapak, ada bayi. Kira. Oh, bapak mepet saya duluan dari kanan ke kiri. Ada bayi. Eh, Udah ada bab. Ada bayi. udah bang, udah. Udah bab. Bab, udah bab. Udah bab. Tadi sudah kita lihat ya, itu diduga keras pelakunya dari oknum TNI. Konflik dengan warga sipil, bukan diselesaikan secara baik-baik, tapi mengeluarkan K9, K9. Bagaimana kalau kita menghadapi oknum TNI yang jadi masalah sama warga sipil? Harus lapor kemana? Lapor polisi? Salah. TNI apapun katanya tidak bisa diproses di kepolisian. Mereka punya peradilan khusus, namanya peradilan militer. Jadi yang buat laporan ke Polda, hashtag Polda untuk diproses videonya itu ketahuan itu dia tidak mengerti hukum, tidak tahu jalur hukum. Memang benar, tapi pasalnya pun akan tetap dikenakan pasal KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Tapi mereka lebih dijerat tentara yang melakukan ancaman, itu sudah termasuk tindakan pengancaman itu, akan pelacak K9 seperti itu. Itu pasti akan diproses di peradilan militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 peradilan militer. Itu pasti dia akan dijerat dengan pasal KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 483 pidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau kategori denda kategori 4 tiap orang yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan pencemaran atau pencemaran tulis atau tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang atau seluruhnya. Yang kedua, memberikan piutang. Terus dua tindak pidana yang sebagai maksud ayat 1 dapat dituntut pengaduan korban tindak pidana. Jadi intinya apa? Ini bagi kamu yang mengalami pengancaman itu harus dilaporkan bahwa dari pelakunya itu dari militer ataupun sipil. Dan ini kembali lagi ya, jangan buat laporan ke Polda salah alamat ke peradilan militer. Di mana itu? Kalau di Jakarta silakan kamu ke PM Guntur. Mau dari tingkat tamtama sampai bintang 3, 4 pun kalau udah namanya di PM Guntur semuanya di ayam sayur, semuanya ciut karena itu Alcatrasnya Indonesia tentara. So kalau kamu benar tapi ada oknum TNI yang mau buat permasalahan tidak diselesaikan secara baik-baik secara kekeluargaan,
laporkan ke polisi militer, nggak usah takut. Tapi kembali lagi ya harus didampingin oleh advokat ya. Nanti kalau terjadi debat untuk pasal-pasal kamu nggak bisa melawan, atau tiba-tiba kamu dipersulit, kamu tidak bisa melawan. Tugas advokat lah yang, karena kami punya link untuk secara mediasi atau non litigasi, bahkan akses Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, peradilan korupsi kami punya akses. Sekian ya, kalau kamu berhadapan dengan oknum TNI yang bermasalah. Setelah episode selanjutnya nantikan bagaimana kalau yang melakukan pengancaman itu dari pihak kepolisian. Bolehkah polisi itu jadi bejeger, istilah saya, jadi jagoan buat takut-takutin orang lain untuk bayar utang, untuk ngancam orang? Boleh nggak? Ada nggak saksinya buat oknum polisi yang melakukan? Nantikan episode selanjutnya, kita akan bedah pasal mana aja yang dilanggar. Sekian, terima kasih. Kalau kamu butuh advokat, mediator, auditor, dan self analis, bisa hubungi nomor di bawah ini. No pro bono ya. Dan sampai jumpa di kantor kami. Salam supremasi hukum.